Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Ramadan dari kelas 10-3 dan kali ini saya akan membahas materi proses penurunan Al-Quran dan sejarah penurunan Al-Quran. Nah, sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai proses penurunan Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Al-Quran agar kita bisa memahami proses penurunan Al-Quran dengan baik dan fasih. Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Menurut para ulama, ada beberapa cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam As-Siddiqi, ada 7 cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah melalui mimpi. Yang kedua, dihempuskan langsung ke dalam jiwa. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya dengan wujud seorang laki yang erok rupanya. Yang keempat, seperti bunyi gemerincing lonceng yang sangat keras. Yang kelima, malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Yang keenam, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketujuh, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad dari balik hijab. Secara keseluruhan, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang artinya bentuk wahyu Al-Quran adalah bentuk wahyu yang paling tinggi. Secara keseluruhan, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang artinya bentuk wahyu Al-Quran adalah bentuk wahyu yang paling tinggi. Para ulama berbeda pendapat tentang cara malaikat menerima dan menurunkan Al-Quran, karena hal tersebut termasuk hal yang gaib. Ada pendapat pertama yang menyebutkan bahwa apa yang diturunkan tersebut berisi lafal dan makna. Malaikat Jibril menghafal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz lalu menurunkannya. Pendapat kedua, malaikat Jibril alaihi salam menurunkan maknanya saja. Kemudian Nabi Muhammad memahami maknanya, lalu beliau menafsirkannya dalam bahasa Arab. Pendapat ketiga, malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna dan menakbirkannya dengan bahasa Arab, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, di kalangan ulama terdapat 3 perbedaan pendapat dalam menjelaskan proses penurunan Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar, yakni lengkap dari awal hingga akhir, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia 20 kali Lailatul Qadar selama 20 tahun, 23 kali Lailatul Qadar selama 23 tahun, dan 25 kali Lailatul Qadar selama 25 tahun. Yang ketiga, awal diturunkan Al-Quran adalah pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Mayoritas ulama cenderung setuju dengan pendapat Syekh Abdul Azim Az-Zarani yang menjelaskan bahwa proses diturunkannya Al-Quran yaitu pertama, turun Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Lalu kedua, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Yang ketiga, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi. Para ulama juga berpendapat bahwa masa turunnya Al-Quran yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu yang pertama, memudahkan untuk dihafal. Kemudian yang kedua, dapat meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Nabi Muhammad akan sering berkomunikasi dengan Robnya. Yang ketiga, akan lebih berkesan di hati umat Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Mushaf Al-Quran yang kita baca hingga sekarang ini telah melalui proses yang panjang dan melibatkan para ulama. Setiap Nabi menurunkan wahyu Al-Quran lalu membacanya, beliau menyuruh para sahabat menulis wahyu
untuk menuliskannya. Nabi Muhammad juga menunjukkan di mana letak urutan ayat yang berurutan dengan ayat-ayat sebelumnya, serta memberikan nama pada surah untuk membedakan surah yang satu dengan surah yang lain. Ada beberapa sahabat Nabi yang selalu menulis wahyu Al-Quran ketika diturunkannya. Yang pertama, Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Muaz bin Jabal, lalu Zaid bin Sabit. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi dikenal dengan sebutan Jam'ul Quran Al-Awwal. Adapun media yang digunakan bisa berupa kulit hewan, tulang hewan, lempengan batu, ataupun pelepah kurma. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan materi proses penurunannya Al-Quran. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.